Pagiku indah, modifku cerah. Jadi sekarang MT9 SP kita udah masuk di bengkel kita, udah datang. Sebuah kepuasan, sebuah penantian yang cukup panjang, akhirnya juga datang juga. Jadi nggak lama-lama lah, karena kemarin udah kita coba pakai sekali, ternyata motornya enak, cuman ada yang kurang. Namanya manusia, ada yang namanya cukup nggak cukup ya. Emang kalau masalah motor mah apa aja suka nggak cukup, tapi kita tuh cukup bersyukur aja. Jadi semua itu harus kita syukurin. Contohnya kita syukurin dari modifan-modifannya, kita harus bersyukur. Kita bisa pakai aero, knalpotnya full system. Kapan lagi MT9 baru pakai full systemnya aero? Udah gitu RNG untuk protektornya, beberapa perintilan protektor. Sama engine-nya juga, karena ini motornya masih baru, makanya kalian jangan sampai kelewat masalah proteksi. Kenapa? Lebih baik kita mencegah daripada mengobatin. Jadi engine covernya kita pakai GB Racing yang udah sertifikasi FIM yang jauh lebih kuat untuk memproteksi segala yang ada di mesin itu, karena namanya juga mesin ya kita sayang lah mesinnya, kalau ada apa-apa kan di jalan kita nggak ada yang tahu. Kita udah hati-hati tapi orang lain belum tentu hati-hati ya kan. Jadi kita pasang proteksi, terus buntutnya biar lebih seksi lagi kita pakai tail tidy. Jadi biar nggak terlalu kemarin dibilang apa, kita kayak motor apa kok MT15 Sabre. Ada nyelekit, udah lama-lama nunggu dibilang Sabre. Ya udah nggak apa-apa lah, itu opini masing-masing aja. Terus apalagi? Oh ini front slider kita pakai RNG juga. Kenapa kita nggak pakai crash bar? Karena kita pengen lihatnya lebih, looksnya lebih clean. Walaupun terlihat tidak terlalu rame, tapi proteksinya tetap berfungsi dengan baik. Sama kita pakai buat grip-gripan, ini yang buat di tangki. Karena di sini juga catnya hitam, jadi ya oke lah kita kasih tank grip. Kayaknya masih oke lah, nggak terlalu jomplang banget. Untuk performance-nya juga kita nanti bakal ganti, ini motor terbaru ya, tapi filternya udah kita ganti pakai spring filter. Kenapa sih kita harus ganti spring filter? Pertama, spring filter itu untuk filtrasi udaranya jauh lebih bagus. Mas, saya di sini mas, sini mas, masnya saya mas, ya, itu kiai kita. Nah jadi jauh lebih bagus, jauh lebih efisien, sama dia bisa dibersihkan. Jadi lu beli spring filter untuk harganya ya relatif masih terjangkau, tapi kalian sekali beli bisa untuk selamanya. Jadi lu nggak usah pusing-pusing buat servis, ntar harus ganti filter udara lagi, nggak usah. Pakai ini aja. Sama hidup nih motor masih ada, itu spring filter masih bakal berfungsi dengan baik. Gitu apa lagi? Brake systemnya sini dekatan di kita. Dekat mas, dekat terus. Nah, jadi ini masalahnya mama kopling kita pakai gas speed. Ini mungkin jarang-jarang lah, karena rata-rata kan orang pada pakai brand yang sebelah lah ya. Jadi kita mau rada Jepang-Jepangan dikit. Motornya motor Jepang. Jadi harus ke martabat dan harkatnya jati dirinya masing-masing. Nggak tahu. Kalau dia dari Jepang, pakailah dari Jepang juga. Oh, mati kan. Aduh. Emang kameramen kita terlalu banyak kerja jadi tipes begini nih. Jadi kita pakai gel speed. Ini yang ukurannya 19 mili pistonnya. VRC. Betul. Variabel Russell apa? Kon? Jadi ini tuh bisa diubah rasio si pistonnya. Jadi ini ada di sini titik. Hah? Mulai dari ini berapa mili sih? 18 sampai 20. Kalau lu boleh tahu, Mas aja yang review Mas. Oh iya. Mas aja yang review Mas. Saya caranya. Aduh. Pusing juga pala nih. Terus juga dia bisa diatur si levernya. Ini mah semua udah ada lah. Cuma yang spesial itu kan dari VRC-nya, karena rasionya itu bisa kita ubah dari 18 sampai 20. Itu tergantung kebutuhan aja. Tergantung gini-gininya kan sekencang apa gitu kan. Nah, kali si koplingnya juga ini biar lebih ringan juga kita pakai speed. Ini pivotnya berapa ya? Emang 24 ah? Oh ya 24. Jadi lebih enak.
Pak, saya baru datang suruh review, Pak. Saya belum pelajari barang-barang apa aja. Ini asbun aja. Hah? Ya, mana? Bannya iya bocor. Emang pagi-pagi sih memang banyak aja yang nyantet gitu ya kan. Ya namanya musibah lah. Terus masangnya gampang, nyetingnya gampang. Tuh, ini buat nyeting kopling enak nih. Oh. Gampang. Ini tabung-tabung Lightek nih buat manis aja. Biar lucu aja, biar lucu. Ada bukunya, Pak. Ya, enggak kemana-mana. Ya iya mau kemana sih? Kalau lebih tahan, Emang jauh lebih tahan mah. Bahannya CNC, aluminium. Ya pasti nggak kemana-mana. Kalau minyak rem kemana-mana, gue takut juga tuh. Tiba-tiba dia kemana-mana ya kan? Nah, ya. Makanya banyak-banyak doa, banyak-banyak sholat. Ibadah tuh yang benar. Pas sudah sakit aja lo baru butuh lo. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi itu sih yang mau kita pasang. Oke. Ini motornya mah begini aja udah. Kan lu bilang sabre. Oke ya. Iya sabre. Sampai bola. Borapnya kegedean kayaknya. Tapi emang dia dimensinya sih kecil sih, nggak yang begitu lebay banget. Dan enggak tinggi-tinggi banget. Enggak lah, masih oke. Dibandingkan kompetitor sebelah kayaknya lebih canggihan ini dah. Iya nggak sih, udah kiles sih. Kalau mesin, kalau kiri, Hah? kalau dimatiin. Nggak usah dimatiin, dia udah otomatis. Terus kalau mau ngegas udah otomatis sendiri. Ada apa? Hah? Yang bisa diatur. Oh, itu lempang sorangan. Itu namanya cruise control. Cruise? Nah, itu dia. Oke, jadi itu yang mau kita kerjakan. Ya, nanti tinggal masang aja lah. Ntar lu nonton sendiri lah ya, kayak masang bukan gua kan. Oke? Hah? Ya, capek lah ntar aja. Panggil gua kode beres ya. Goblok kaget gua anjir. Ya, panggil lagi kode beres ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi sudah selesai pemasangan spare part upgradean di Yamaha MT-09 SP. Ini botol dari towing langsung disegap ya. Nah, kita dari atas dulu. Ini ada spion spesial Winglet by Rizoma. Ini bisa ditekuk nih ternyata nih. Tuh. Tekuk. Jadi kalau misalnya kalian lebih estetik kita lipat seperti ini. Kalau misalkan buat udah di jalan tuh kita tinggal buka aja. Ini dapat kanan kiri satu set. Jadi jangan ragu, udah CNC-an, anti karat juga. Terus untuk teksturnya juga bergelombang, geli. Oke. Nah, dari spin udah nih, kita langsung ke pengereman. Karena sudah pakai Brembo bawahnya. Yang pitch 100 ya? 100. Tapi atasnya masih standar bos. Kita ganti aja pakai Gel Speed VRC 18 sampai 20. Kenapa 18 sampai 20? Dia bisa setting milimeternya 18 hingga 20 mm. Jadi kalau misalkan sesuai kebutuhan kalian aja, bisa mau setting 18 karena lebih enak 18, bisa mau setting mau di setting 19 karena nyaman 19 bisa, atau di setting 20 karena nyaman 20 itu bisa dan mudah. Nah, di Gelbet juga ada penyesuaian tangan karena jari manusia kan beda-beda nih ya, kayak gue buntet nih, buntet jadi agak pendek. Tetapi kalau misalkan jarinya agak panjang, itu bisa banget di panjangin. Nih, panjang juga bisa, tinggal di-adjust aja nih. Tuh. Gampang, gak usah pakai kunci-kuncian apa lagi. Kemudian dari pengereman kita moving ke kopling juga pakai GLP juga yang pitch-nya 12 sih, 24 ya? 24 ya? 24. Pitch-nya 24. Ini juga adjustable juga. Jadi kalau misalnya mau menyesuaikan tangan jari ini bisa banget ya. Jadi
semua di Gilswheel bisa adjustable si ini nih. Jadi biar makin nyaman saat berkendara dan ya makin aman juga lah untuk pengereman dan kopling juga. Kita beralih ke atas dikit. Nah, untuk tabung minyakannya itu kita pakai Lightech CNC warna biru. Ini cakep banget nih. Udah ada logonya. Terus kita bisa mengetahui jumlah kadar yang ada di dalam minyak yang ada di dalam tabungnya supaya jaga-jaga aja gitu kan. Mau touring minyaknya habis bisa kita isi lagi bisa. Terus gampang banget tinggal diputar aja. Kemudian untuk bracketnya kita pakai W3 dan selang tabungnya itu pakai Alpha. Nah, gue lupa juga nih untuk selang remnya kita memakai by Hell warna hitam. Jadi aman aja ya, terkendali, aman sentosa. Kita ke bawah dikit. Jadi ada fence shroud pakai LNG, itu udah kanan kiri. Gunanya untuk apa? Untuk melindungi ketika amit-amit kamu jatuh bego atau jatuh parah, jadi tidak langsung kena kaki dan tidak langsung kena mesin. Gitu. Kanan kiri ya udah satu pack. Terus fork. Nih. Fork dari LNG. Jadi semuanya udah PNP, nggak usah ada yang dicok-cok atau diakal-akalin. Kita pakai LNG. Kemudian untuk cover engine kita pakai GB Racing, ini khusus buat MT-09 SP karena di motor lainnya itu beda-beda kayak L1M, Panigale itu beda-beda. Gunanya untuk apa? Ketika kalian terjadi kenapa-napa kayak tadi ya, kayak Fence Shroud gunanya jatuh bego tidak langsung kena blok mesin, tetapi cover dulu. Ini bahannya Teflon, sudah diuji di Mandalika. Jadi ada satu motor kita pakai GB Racing low side. Itu si bloknya tidak kenapa-napa gitu alhamdulillahnya. Dan ada juga yang CBR 2,5 juga jatuh disentuh di satu cutting, itu juga nggak kenapa-napa bloknya. Karena lebih baik kita lindungi dengan GB Racing daripada kita membeli blok baru ya. Sip. Oh, jemput baik. Oke, kita ke belakang. Belakangnya itu si selang remnya itu udah pakai Hell juga, nggak apa-apa. Hell juga. Terus untuk backflipnya, tabung minyak kami itu pakai Lightech juga warna biru juga biar biasa selaras sama catnya ya. Udah CNC-an. Terus bisa nongol juga, nongol minyaknya. Nah ini nih di tabungnya bawah dikit ini ada knalpot Barrel. Jadi ini udah full system. Ini namanya knalpotnya apa sih Lis? Namanya lupa gue. Apa? Hah? Indires. Jadi end cap-nya itu udah pakai karbon. Jadi nggak karbon celup. Terus ini protectnya juga pakai karbon juga. Udah full system dari nya, jadi udah PNP-nya aja. Nggak usah ribet-ribet lagi. Ubah sini, ubah sana. Jadi udah tinggal plug aja, plug and play, PNP. Ini belakang lagi ini ya, lagi bener kopsil, mohon maaf nih. Kemudian untuk jalur pedoknya kita pakai LNG juga. Jalur pedoknya. Jadi biar medokin bisa. Kan kalau aja kan nggak bisa pedokin karena nggak ada kita pesannya. Oh ya, gue juga lupa nih. Ada namanya Fogart dari Lightech. Ini gunanya untuk apa sih bang? Ketika kalian macet-macetan ada motor singgol-singgolan. Ada motor yang lawan arah tuh. Nah, nggak ngantem si masalahnya dulu, tetapi ngantem dari Fogart dulu. Jadi aman ini karbon. Terus audionya itu CNC-an Lightech. Ini by Lightech ya. Begitu guys. Jadi mungkin segitu aja modif kali ini. Oh, nggak ada satu lagi.
Nih, cover radiator by LNG juga untuk melindungi radiator kalian dari bebatuan, apalagi kan kalau turun jauh atau di sini. Iya. Kalau ada perbaikan jalan gitu kan aspalnya nggak nempel langsung ke batu kali. Lu kira mau kikil. Batu juga bisa. Bebas dah pokoknya. Jadi, batu kiok buat ini nih. Batu akik. Jadi buat sobat DM yang mau modifikasi atau upgrade seperti MT-09 ini SP, kalau kalian punya MT-09 SP mau upgrade di Dynamotor bisa, atau motor lainnya bisa, dari mulai Matic, terus motor BPK juga bisa, sama motorsport, naked, terus touring, semuanya bisa pokoknya ya, asalkan berwajib motor aja. Jadi tunggu apa lagi, langsung datang ke Dynamotor. Kalau misalnya mau chat admin, nanti gue kasih linknya di bawah nih, ada gua, Nanda, Olis, sama Edo gitu. Jadi untuk mempermudah kalian komunikasi atau konsultasi, kita menyediakan nomor-nomor admin di bawah ya, di deskripsi. Oke guys, mungkin proyekan kali ini segitu saja. Bagi kalian yang mampir-mampir, jangan lupa mampir ke IG Dane dong, IG Dane_motor, sama TikToknya itu Dane Motor. Jadi tunggu apa lagi, langsung mampir aja deh ke Dane Motor ya. Ditunggu video selanjutnya. Thank you.